Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Doverto Albar di channel YouTube Negari Mata Dewa. Sekarang saya tidak menggurui. Kita sama-sama belajar di sini. Dengan ini saya belajar ya, setiap kita kan mempunyai cara belajarnya masing-masing. Kalau saya seperti ini. Nah, sekarang kita akan membahas tentang berpikir dewasa. Itu ada caranya gitu. Agar kita bahagia dunia maupun akhirat gitu. Jadi berpikir dewasa ini ya, cara berpikirnya orang yang dewasa gitu. Memikirkan orang lain. Itu yang pertama. Sedangkan kanak-kanak ya, perbedaan orang yang dewasa berpikir dengan cara berpikir kanak-kanak gitu. Sedangkan yang kanak-kanak hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka cuma fokus, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini gitu. Saya mau itu. Itulah anak kecil. Cuma memikirkan maunya dia gitu. Tapi beda dengan orang dewasa gitu. Kalau orang yang dewasa mulai mikirin orang lain. Mulai punya tanggung jawab atas hidupnya. Orang yang dewasa memikirkan masa depannya gitu. Orang yang dewasa mulai sungguh-sungguh kerja keras untuk membangun hidupnya. Dan kalau orang dewasa itu bukan cuma cari pacar, tapi mereka mulai cari calon istri atau calon suami gitu. Nggak cuma cari kesenangan hari ini saja, tapi mereka mulai memikirkan masa depan. Mereka yang dewasa itu nggak ditentukan dari umur. Ada orang yang kita lihat bagaimana mereka menyia-nyiakan hidup masa mudanya, bahkan sampai tua gitu. Nggak bangun apa-apa gitu. Masih ngandelin orang tua, masih tinggal di rumah orang tua, masih belum bisa nafkahin keluarganya. Jangan sampai jadi seperti ini. Dan tidak bangun apa-apa, dan tidak punya karya apa-apa gitu. Oke, hari ini saya akan bicara tentang kedewasaannya dalam berpikir. Orang dewasa tuh mikirnya beda gitu. Saya percaya bahwa perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa adalah cara berpikirnya. Bagaimana seharusnya kita bertumbuh dewasa? Di dalam pikiran yang pertama, orang yang dewasa memikirkan masa depan. Janganlah seperti anak-anak gitu. Dalam pikiranmu jadilah gini. Janganlah seperti anak-anak dalam pikiranmu, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Dalam kejahatan ya. Tapi orang dewasa dalam pemikiranmu gitu. Dalam pemikirannya jadilah dewasa, tapi kalau di dalam kejahatan jadilah anak-anak gitu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan artinya apa sih gitu kan? Artinya gini, anak kecil tuh polos, tidak memikirkan yang jahat, tidak punya agenda menjadi dewasa di dalam pemikiran. Artinya gini, kalau anak kecil tuh tidak mikirin masa depan, anak kecil tuh kalau kita perhatikan, mereka cuma main senang-senang doang gitu. Lapar minta makan, haus minta minum, ngantuk mereka tidur, kayaknya tidak mikirin masa depan, tidak punya tanggung jawab apa-apa, tidak punya beban. Tapi ketika kita punya kedewasaan dalam cara berpikir, kita mulai mikirin tidak cuma hari ini, tapi kita punya tanggung jawab untuk masa depan. Kita mikirin masa depan, mulai menghitung waktu, mulai berpikir apa yang kita mau bangun 5 sampai 10 sampai 15 tahun, bahkan 20 tahun yang akan mendatang gitu. Mulai fokus membangun ke arah visi atau tujuan hidup kita. Kita punya target buat masa depan. Orang dewasa itu mulai berpikir kapan mereka mau nikah, kapan mereka mau beli rumah. Orang yang dewasa mulai sungguh-sungguh kerja keras untuk membangun hidupnya. Dan kalau orang yang dewasa itu bukan cuma cari pacar, tetapi mereka mulai cari calon istri atau suami. Tadi kan saya sudah bilang, bedanya dengan anak-anak sama dewasa, cara berpikirnya berbeda. Tidak cuma cari kesenangan hari ini saja, tapi mereka mulai mikirin masa depan. Mereka orang yang dewasa itu menghitung waktu, dan waktu itu sangat penting bagi orang dewasa.
telah tertulis dalam Al-Quran demi masa, yaitu demi waktu gitu. Wal asri gitu. Jadi waktu itu penting. Jadi anak-anak tuh tidak ingat waktu. Mereka itu kalau dikasih main game, mereka bisa main game dari pagi sampai malam, dan mereka tidak merasa sayang dengan waktu-waktu yang terbuang gitu. Karena mereka masih anak-anak. Mereka tidak ngitung waktu, bahwa umur tuh jalan terus loh. Bahwa hidup itu ada masa kedaluarsanya loh. Setiap kita pasti mati gitu, suatu hari nanti, dan suka tidak suka kita tuh tambah tua. Jadi anak-anak kalau kita perhatikan, mereka ulang tahun, mereka senang, mereka tiup lilin. Kalau kita yang sudah dewasa, ulang tahun, kita mikir saya tambah tua, berarti kesempatan untuk berkarya tuh sisanya sedikit gitu. Orang yang dewasa tuh mulai mikir, saya sudah apa yang gimana ya? Orang yang dewasa tuh mulai mikir, saya sudah buat apa gitu. Ya, maaf ada gangguan di luar, ada ponakan saya gitu. Nah, jadi jangan sampai jadi tua kita itu tidak melakukan karya apa-apa gitu, dan tidak bangun apa-apa. Kedewasaan itu tidak ditentukan dari umur. Ada orang yang kita lihat bagaimana mereka menyia-nyiakan hidup masa mudanya, bahkan sampai tua. Tidak bangun apa-apa, masih ngedelin orang tua, masih tinggal di rumah orang tua, masih belum bisa nafkahin keluarganya. Kedewasaan itu tidak bisa diukur dengan usia. Tapi orang yang dewasa, mereka bisa mikir, mereka sudah harus kerja, sudah bisa mandiri itu, berdiri di atas kakinya sendiri, tidak nyusahin orang tua gitu. Bahkan kalau bisa, udah bisa ngasih ke orang tua. Kalau saya itu gitu, tiap tahun tuh hitung umur, karena ketika kita bertambah tua, ada yang berkurang gitu. Menjadi tua, kesempatan untuk berkarya tuh semakin sempit gitu. Sisa kita tuh tinggal sedikit gitu. Bagaimana mau bikin karya gitu. Kekuatan yang tersisa tinggal sedikit. Saya mikir sekarang saya umur segini ya. Saya masih bisa bicara buat anak-anak muda, seusia saya atau di bawah saya atau di atas saya gitu. Tapi kalau saya udah makin tua, udah om-om, mana ada anak muda yang mau mendengerin saya. Saya ngitung banget nih, waktu ini umur jalan terus. Bahkan kita tidak punya jaminan apakah besok kita masih hidup. Makanya orang yang dewasa itu ngitung waktu umur 25. Udah harus mulai nabung untuk nikah. Udah harus mulai nabung buat bisa cicil rumah. Udah harus punya modal buat usaha. Orang yang dewasa tuh mikir waktu. Makanya orang semakin dewasa, mereka makin bijaksana. Jadi waktu itu penting ya. Saking pentingnya tertulis di dalam Al-Quran tadi, wal asri gitu, demi masa. Saya tidak bilang makin tua makin bijaksana ya. Makin dewasa makin bijaksana. Karena kedewasaan, seseorang itu tidak tergantung usia. Ada orang yang sudah tua, tapi tidak bijaksana, tidak hitung waktu. Contoh, ada orang yang berumur 60 ya, tapi gaya hidupnya masih seperti waktu masih muda. Maaf, main perempuan ya, main perempuan, judi, minum. Ada juga perempuan yang tidak hitung waktu, makin tua gayanya tidak berubah, masih suka hura-hura. Makanya tidak heran ada anak cucu yang malu lihat kakeknya, neneknya, karena tidak sadar umur. Mari bijaksana dengan hidup kita. Orang yang dewasa itu memikirkan masa depan, hitung waktu, tanya ke diri sendiri, saya sudah buat apa ya gitu. Umur makin tua, kita udah bangun apa ya gitu. Ingat, hidup itu ada masa kedaluarsanya. Semakin bertambah usia, kekuatan kita makin berkurang, kesempatan berkarya semakin sedikit. Orang yang dewasa mulai mikirin masa depan. Orang yang dewasa mikirin orang lain gitu. Kanak-kanak hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka cuma fokus, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, saya mau itu. Anak-anak kecil cuma mikirin maunya dia sendiri gitu. Tapi orang yang dewasa mulai mikirin orang lain, mulai punya tanggung jawab atas hidupnya gitu. Mulai bertanggung jawab atas hidup orang lain, mulai mengambil tanggung jawab, mulai mengambil risiko gitu. Tidak cuma hidup untuk dirinya sendiri. Makanya hanya orang dewasa yang sudah boleh nikah, karena dia bisa mikir orang lain di luar dirinya. Dia punya tanggung jawab untuk istrinya, untuk suaminya gitu, untuk anak-anak yang akan
yang akan dilahirkannya dari hidupnya gitu. Mulai mikir tanggung jawab tentang untuk orang tua, orang tuanya makin tua mereka harus mikirin mereka bisa kasih apa buat orang tuanya. Kalau orang tuanya udah tua, anak yang dewasa akan mikirin, wah, saya tidak mau papa mama saya kerja terus sampai tua gitu. Saya mau mereka nikmati hidup mereka. Tapi ada anak-anak yang tumbuh dewasa tapi masih bergantung hidup sama orang tuanya dan tidak mikirin orang tuanya, tidak mau mulai belajar gitu. Tidak mau bangun karir sungguh-sungguh. Main game aja di rumah, ngandelin kekayaan orang tua. Berpikir kalau orang tuanya suatu hari sudah tidak ada. Gitu kan? Kan ada warisan, padahal mereka tidak belajar apa-apa dan harta itu bisa habis sekejap mata gitu. Iya kalau ada warisan, kalau tidak ada warisan bagaimana gitu kan? Nah jadi orang yang tidak punya warisan ini harus memutar otaknya 2 kali gitu. Ya. Jadi setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikan bersama. Kita harus belajar bahwa kalau orang tuh mulai dewasa, mereka tidak cuma cari kesenangan diri sendiri, tapi mereka orang yang dewasa itu mikirin orang lain, berpikir bahwa tindakannya, bahwa hidupnya tidak boleh sembarangan, bahwa apapun yang dia lakukan itu berdampak gitu, buat orang-orang di sekitarnya, menyadari ada konsekuensinya gitu dari tindakan maupun perkataannya terhadap orang lain. Orang yang dewasa tuh mikir hidupnya, jadi ini baik atau tidak gitu. Saat saya melakukan ini contohnya, ini baik gak sih buat diri saya sendiri gitu, menghabiskan waktu dengan ngomong sendiri kayak gini gitu. Kalau bagi saya sendiri baik, karena ini cara belajar saya gitu kan. Nah jadi orang yang dewasa tuh mikir hidupnya, jadi ini baik atau tidak gitu, atau malah jadi ini jadi beban atau jadi teladan gitu kan, atau malah jadi batu sandungan gitu. Karena kanak-kanak tidak mikirin begitu gitu. Mereka hidup seenaknya, mereka ngomong sembarangan, mereka tidak mikirin perasaan orang lain. Perhatikan anak-anak kecil. Contoh, suatu hari ketemu dengan salah satu orang tua dari salah satu tetangga saya, dan mereka bilang gini, "Ma, kok mamanya jelek ya?" gitu. Loh, saya kaget, kok anak kecil umur 2,5 tahun bisa ngomong kayak gitu. Saya bilang, tidak boleh ngomong gitu gitu. Karena saya khawatir mamanya dengar. Saya bilang, kenapa kamu bilang begitu? Soalnya mamanya kok tua banget katanya gitu. Jadi karena anak kecil tuh polos, mereka tidak mikir bahwa omongannya itu mungkin melukai gitu. Mereka ngomong spontanitas, apa yang mereka lihat, apa yang ada di pikirannya mereka cuma lontarkan tanpa niat jahat. Mereka ngambil kesimpulan kalau orang itu jadi tua, mereka jadi jelek gitu. Anak kecil, mereka tidak mikir apa perkataan mereka menyinggung. Perhatikan, mereka akan datangi orang dan bilang gini, om gendut ya. Mereka tidak mikir perkataannya melukai banyak orang yang sudah dewasa. Kalau ngomong sembarangan gitu. Kalau yang sudah dewasa, kalau ngomong sembarangan, tidak mikir perasaan orang, itu kanak-kanak gitu. Berarti itu belum dewasa gitu. Hanya usianya saja ya. Tapi orang yang dewasa peduli perasaan orang lain. Orang yang dewasa tuh mikir apakah tindakannya bisa berakibat buruk terhadap orang lain. Tapi sedangkan kanak-kanak mereka hidup seenaknya gitu. Mereka bertindak seenaknya saja gitu. Perhatikan anak-anak yang tidak dewasa. Mereka pulang malam, larut malam, mereka tidak mikir tuh orang tuanya khawatir, nungguin di rumah. Mereka tidak belajar sungguh-sungguh terus gitu. Mereka tidak mikir itu orang tuanya kerja keras untuk klien mereka. Orang yang tidak dewasa tuh tidak mikirin orang lain, tapi orang yang dewasa ya, dia akan sekolah sungguh-sungguh gitu. Dia akan kerja sungguh-sungguh. Ini cara pikir orang yang dewasa gitu. Karena dia mikir orang tuanya, orang yang dia sayang gitu, berharap ke dia gitu kan. Dia mikirin akibat dari perbuatannya. Apakah orang lain akan disusahkan? Apakah orang lain yang hidup begitu sembarang gini? Apakah orang lain disusahkannya? Apakah orang lain terganggu olehnya gitu? Ada orang yang hidup begitu sembarangan dan tidak mikir perasaan orang lain. Jadi orang yang dewasa itu akan jaga hidupnya baik-baik, memastikan dia bertindak hati-hati sesuai dengan perintah agama dan menjauhi larangannya.
dia tidak cuma ngikutin nafsunya sendiri gitu. Dia tidak cuma memikirkan keinginannya sendiri gitu. Karena dia tahu bahwa suatu hari nanti setiap masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Allah gitu, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan gitu kan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang dewasa dia akan mampu mengelola dan bisa dipercaya. Mereka komitmen, mereka akan bisa memegang perkataan mereka. Komitmen merupakan nilai yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sulit sekali mencari orang yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, apalagi zaman sekarang ya. Nah, oleh karena itu, kalau Anda ingin dipercaya, jadilah orang yang bisa memegang komitmen, amanah gitu, untuk mengelola dengan baik dan bisa dipercaya oleh siapa saja gitu. Oke, saya rasa cukup. Kita boleh belajar jadi dewasa di dalam pemikiran gitu. Jangan lagi seperti anak-anak itu, tapi dewasalah dalam berpikir gitu. Semoga Allah meridhoi konten ini, dan kalau bermanfaat rasanya boleh di subscribe channelnya atau di share juga ke kawan-kawannya gitu kan, atau ke keluarganya. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.